Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febrianti, NIM 30, kelas 5A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Proses belajar dapat dikenali melalui beberapa karakteristiknya. Mengacu pada definisi belajar yang sudah saya jelaskan tadi, berikut ini adalah beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar, yaitu yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, baik yang diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, adanya kemampuan atau perubahan. Yang ketiga, adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Adanya usaha, dan yang terakhir adanya interaksi dengan lingkungan. Belajar memiliki beberapa tipe. Setiap siswa memiliki tipe belajar yang berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, sudah merupakan suatu kepastian bahwa tipe-tipe belajar itu bermacam-macam. Menurut Jackney et al. Tahun 1984 mencatat ada 8 tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator atau pembuat kode kepada komunikan atau penerima kode. Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan isyarat kepada muridnya yang gaduh agar tenang dengan bahasa tubuh, yaitu tangan diangkat kemudian diturunkan. Itu merupakan kode agar muridnya tenang. Yang kedua adalah belajar stimulus respon. Dalam belajar tipe ini, memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh muridnya. Ketiga, belajar merataikan atau chaining. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk gerakan-gerakan dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajar tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat ada asosiasi verbal atau verbal association. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian, dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya yaitu membuat langkah kerja dari suatu praktek dengan bantuan alat atau objek tertentu. Kelima, ada belajar membedakan, yaitu memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya yaitu guru memberikan sebuah bentuk kubus, siswa menerka, ada yang mengatakan berbentuk kotak seperti kotak kardus, kabus, kubus, dan lain sebagainya. Yang keenam ada belajar konsep. Belajar konsep merupakan menempatkan objek-objek dalam kelompok yang membentuk suatu konsep. Yang dimaksud konsep dalam hal ini adalah suatu arti yang memiliki kesamaan seperti kesamaan ciri-ciri. Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur praktek pada bahan sebelum melaksanakan praktek.
Yang ketujuh ada belajar dalil. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban siswa. Dalam hal ini, hukuman diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Yang terakhir yaitu ke-8 ada belajar memecahkan masalah. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah, sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa-siswanya untuk memancing otak mereka untuk mencari jawaban atau menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Fairness dan Pittman tahun 2002, menurutnya sistematika dalam belajar mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam satu kategori. Hasil belajar dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Kelima jenis belajar yang dimaksud adalah 1. Jenis keterampilan intelektual, 2. Jenis informasi verbal, 3. Jenis kategoris strategi kognitif, 4. Jenis keterampilan motorik, dan yang kelima, jenis sikap keadaan mental. Benjamin S. Bloom tahun 1956 adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus konsep testimoni belajar. Testimoni belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom, ada 3 domain belajar, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau kawasan kognitif. Kawasan ini yang berkaitan dengan konsep-konsep aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Yang kedua, affective domain atau kawasan afektif. Kawasan ini yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepengetahuan terhadap moral. Yang ketiga, psikomotor domain atau kawasan psikomotorik. Kawasan ini yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf atau otot dan fungsi psikis. UNESCO telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai 4 pilar dalam kegiatan belajar. 4 pilar tersebut yaitu 1. Learning to know. Pada learning to know terkandung makna bagaimana belajar. Dalam hal ini ada 3 aspek, yaitu apa yang dipelajari, bagaimana cara, dan siapa yang belajar. 2. Learning to do. Hal ini dikaitkan dengan dunia kerja. Membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja dan mencari nafkah. Jadi, dalam hal ini menentukan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. Ketiga, learning to live together. Belajar ini dikaitkan seseorang atau pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Yang keempat, learning to be. Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Belajar memiliki beberapa teori. Salah satu teorinya yaitu teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Menurut Sapani dan kawan-kawan tahun 2015,
Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental setiap individu. Berikut dipaparkan 4 teori belajar tingkah laku, yaitu yang pertama, teori Thorndike. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak. Yang kedua yaitu teori Skinner. Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia didefinisikan jatuh dalam 2 kategori, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Perilaku responden adalah perilaku utama atau yang tidak disengaja sebagai hasil dari rangsangan lingkungan khusus. Yang ketiga, teori belajar Bandura. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Beberapa di antaranya menganut behavioristik lainnya. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata otomatis atas stimulus, melainkan diakibatkan adanya reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Yang keempat yaitu teori belajar Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya tampaknya sangat terpengaruh dalam pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Teori ini juga baik diterapkan pada anak yang masih membutuhkan banyak peran orang tua atau pengajar untuk belajar dengan banyak pengulangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.